warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Shalomita Syamariantona Baban dengan NIM 192500871. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan terkait proyek akhir yang sudah kami rancang yang berjudulkan Perancangan Sistem Basis Data Manajemen Klinik atau Rumah Sakit. Mungkin banyak banget teman-teman di sini yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kelompok kita ngangkat judul ini pada proyek kita? Karena teman-teman tahu dong kalau misal sekarang tuh udah yang namanya perkembangan zaman, perkembangannya tuh berkembang banget gitu. Jadi semua tuh kita bisa akses tuh by handphone, laptop maupun PC. Jadi semua tuh kita bisa akses serba digital. Tapi ternyata teman-teman masih aja tuh ada yang namanya klinik maupun rumah sakit yang melakukan sebuah pencatatan data informasi pasien, terus resep obat, penjadwalan pasien, konsultasi sama dokternya tuh kapan, tanggal berapa, segala macamnya tuh masih dengan cara manual. Manualnya tuh mungkin pencatatan di Excel seperti gambar yang di kasus itu teman-teman. Nah terus mencatatnya tuh masih di kertas, di buku, terus di form gitu. Nah itu tuh sangatlah tidak efektif ya teman-teman. Karena kalau saya pribadi itu punya pengalaman di mana saya menemani teman saya itu ke beberapa atau mendatangi beberapa klinik tertentu, di mana kalau di klinik tuh lebih banyak banget kita temukan case ini gitu. Nah waktu itu saya pernah datang ke sebuah klinik, di mana klinik tersebut tuh kalau kita datang, kita masuk ke kliniknya, di meja resepsionis itu di belakangnya terdapat banyak banget lemari, di mana itu tuh adalah lemari arsip untuk menyimpan semua data pasien, resep obat dan sebagainya yang sudah diinput oleh si resepsionis, admin maupun si dokter tersebut teman-teman. Jadi semua data pasien yang misalkan pernah datang ke klinik tersebut untuk melakukan pengobatan, terus beli obat, pemeriksaan segala macam, konsultasi, semua tuh tersimpan di lemari tersebut sampai lemari tersebut tuh penuh banget dan crowded banget teman-teman. Jadi semua tuh tumpukan buku yang ada di situ maupun tumpukan kertas, form gitu, lembaran gitu tuh itu isinya adalah data pasien teman-teman. Jadi misalkan saya sebagai pasien, tahun ini saya ke klinik tersebut. Nah 2 tahun kemudian kalau saya datang ke klinik tersebut, resepsionis, admin maupun dokternya akan mencari data saya, data yang di kertas atau form yang tersimpan di di belakang meja resepsionis itu atau di lemari arsip tersebut. Nah mereka akan cari di lemari tersebut teman-teman. Mungkin di sini teman-teman terbayang ya gimana maksudnya se-crowded apa gitu. Masa selama 2 tahun pasti itu udah tertimpa banget kan. Maksudnya kita harus cari gitu, harus telaten nyarinya kayak di sebelah mana nih data saya disimpan. Sedangkan kalau selama 2 tahun saya nggak datang ke klinik tersebut, itu udah banyak banget dong pasien lain yang udah datang. Jadi otomatis data saya nggak tahu di mana tertumpuk. Jadi harus memerlukan waktu yang lama. Jadi nggak efisien teman-teman. Waktunya tuh lama banget, buang-buang waktu. Kita capek juga nih nunggu data kita dicari gitu. Dan juga selain waktunya sayang terbuang, itu juga bisa juga tuh data yang sudah tersimpan di rak tersebut atau lemari arsip tersebut tuh ada yang hilang. Nah karena mungkin kalau penulisan secara manual itu biasa dituliskan menggunakan kertas dan juga pulpen kan oleh si resepsionis, admin maupun dokternya. Nah pada saat ditulis, nah itu dan tertimbun atau tertumpuk si form ini berserta dengan form orang lain atau pasien lain di meja atau lemari yang sama, itu kalau bertahun-tahun tuh bisa pudar teman-teman tinta pulpennya, dan itu bisa menyebabkan kehilangan data yang sudah tersimpan gitu. Jadi sangatlah tidak efektif ya teman-teman. Makanya dari case ini kita akan menciptakan sebuah solusi, di mana solusinya itu seperti ada di gambar yang di sebelah kanannya. Nah itu terdapat dokter maupun admin maupun resepsionis yang dimana dia tuh sudah menginput atau mencatat datanya tuh secara digital gitu teman-teman. Jadi semuanya tuh sudah berbasis yang namanya database gitu. Jadi MariaDB ataupun MySQL. Nah makanya di next slide itu terdapat penjelasan terkait primary key maupun foreign key. Karena kalau kita membuat database berbasis MariaDB maupun MySQL, dia tuh harus ada yang namanya primary key maupun foreign key-nya teman-teman. Nah kalau untuk primary key sendiri itu adalah suatu atribut atau kolom atau sekumpulan atribut yang digunakan sebagai identitas untuk setiap record atau baris data dalam sebuah tabel. Nah, kalau foreign key-nya sendiri dia tuh untuk menyambungkan atribut yang udah ada di primary key ke
tabel berikutnya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk foreign key ini adalah atribut atau kolom dalam suatu tabel yang digunakan untuk menghubungkan data dengan tabel lain melalui primary key yang dimiliki oleh tabel tersebut. Nah, fokus utama di proyek kita ini tuh ada 5, di mana yang pertama adalah kita tuh ingin membangun yang namanya struktur arsitektur database. Yang kedua itu mencakup siklus hidup data. Yang ketiga pencatatan klinis. Yang keempat manajemen logistik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penyelesaian transaksi. Nah, tadi yang udah saya sempat jelaskan juga sedikit tentang database, di mana database kita tuh berbasiskan MySQL yang dimana nanti akan mengarah ke MariaDB. Nah, untuk MySQL sendiri itu adalah sebuah database management system yang dimana dia berbasis struktur query language, teman-teman, yang dimana dia tuh digunakan atau difungsikan untuk menyimpan data dan mengelola data yang kita punya kayak gitu. Nah, terus nanti dia akan mengarah ke MariaDB nih, teman-teman. Nah, MariaDB ini adalah sistem yang dimana untuk memanajemen basis data relasional atau biasa tuh kita sebutnya sebagai RDBMS yang merupakan pengembangan atau fork dari si MySQL gitu. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk menyimpan, mengelola, memproses, dan menghubungkan data yang kita punya. Nah, next slide. Nah, di sini kita juga ada yang namanya cara kerja operasionalnya, teman-teman. Nah, caranya itu ada 2 proses atau 2 step, di mana yang pertama adalah kita tuh harus memisahkan data statis atau master datanya dulu. Terus ya selanjutnya yang kedua itu ada pemisahan data dinamis atau transaksional data. Nah, jadi melalui metode arsitektur relasional ini kita tuh ingin yang namanya nanti tuh si klinik atau rumah sakit tuh nggak ada lagi tuh yang namanya nggak perlu ngelakuin penginputan data atau pencatatan data secara berulang atau lebih dari 1 kali. Karena kalau misalkan kita udah punya sistem yang berbasiskan database ini atau MariaDB atau MySQL, itu kita cukup 1 kali aja, teman-teman, pencatatan atau penginputan informasi terkait pasien maupun data resep obat. Terus misalkan penjadwalan pasien ingin konsultasi dengan dokter dan sebagainya itu cukup 1 kali aja. Jadi semua akan tersave di database seperti itu. Nah, di kebutuhan fungsional sendiri pada sistem kita itu tuh ada beberapa, tapi saya hanya akan menjelaskan 2 saja karena nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Nah, untuk yang pertama, kebutuhan fungsional sistem kita itu ada registrasi pasien, di mana kalau di registrasi pasien ini sendiri itu akan menyimpan di mana ada data-data pasien. Jadi identitas pasiennya tuh ada di situ. Misalkan namanya siapa, umurnya siapa, terus sebelumnya tuh punya keluhan apa yang dirasakan, semua tuh ada di situ. Nah, sehingga nanti tuh yang step keduanya, kebutuhan fungsionalnya itu menghasilkan manajemen jadwal dokter. Nah, di manajemen ini manajemen jadwal dokter ini nanti si pasien akan jadwalkan nih kapan sih dia bisa datang atau konsultasi atau melakukan sebuah pemeriksaan sama si dokter kayak gitu. Makanya mungkin teman-teman juga pernah yang namanya kayak ngantri gitu ya di klinik maupun rumah sakit tuh lama banget. Kita udah ngantri sampai setengah jam, berjam-jam gitu ya. Itu capek banget kan duduk di lokasinya gitu. Nah, makanya dengan sistem yang kita bikin ini, itu kita bisa menciptakan yang namanya penjadwalan antara pasien dengan si dokter itu secara digital. Jadi nanti kita tinggal dihubungin tuh kapan sih nanti dijadwalin lewat sistem ini kapan kita bisa datang ke klinik. Kalau misalkan jam 17.00 ya udah tuh kita bisa datang 16.50 ke kliniknya. Jadi kita tidak perlu menunggu terlalu lama atau duduk terlalu lama di klinik tersebut. Jadi lebih efisien gitu waktunya, kita bisa gunakan untuk melakukan hal lainnya dulu sebelum kita melakukan sebuah pemeriksaan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan atau jelaskan pada kesempatan presentasi kali ini. Saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idrus Akbar. Saya dari kelas 19 2D07 dengan NIM saya itu 19251760. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada modul pemeriksaan pasien. Di sistem ini memungkinkan dokter untuk mencatat hasil pemeriksaan, keluhan pasien, serta diagnosa secara digital, sehingga data rekam medis dapat tersimpan dengan baik. Selanjutnya itu pengelolaan resep obat. Di sistem ini mampu mencatat resep obat yang diberikan kepada pasien dan menghubungkannya dengan data stok obat yang tersedia di bagian farmasi. Selanjutnya itu transaksi pembayaran.
Di sistem ini membantu proses perhitungan biaya pelayanan kesehatan dan pembelian obat sehingga transaksi pembayaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Oke, selanjutnya itu pengembangan secara komprehensif. Di sistem ini menjamin standar integritas data atau data integrity, konsistensi, serta keterhubungan logis yang erat antara entitas pasien, dokter, pendaftaran, rekam medis pemeriksaan, manajemen logistik resep obat, hingga transaksi finansial pembayaran. Oke, selanjutnya itu IRD atau Entity Relationship Diagram. Diagram yang digunakan untuk memodelkan atau menggambarkan struktur data dalam sebuah sistem basis data atau database serta hubungan antar data tersebut. Fungsi utama IRD itu ada 4, mengidentifikasi entitas atau data dalam sistem. Kedua, menunjukkan hubungan antar entitas. Ketiga, mencegah penyimpanan data yang berulang. Keempat, memudahkan komunikasi antara pengembang dan pengguna. Komponen IRD itu ada 3. Yang pertama, entitas atau entity, objek, orang, tempat, atau konsep yang dimiliki data dan perlu disimpan dalam database. Kedua, ada relasi atau relationship, hubungan atau keterkaitan antara suatu entitas dengan antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam suatu sistem. Ketiga, atribut, karakteristik atau informasi yang menjelaskan suatu entitas atau relasi. Selanjutnya itu LRS atau Logical Record Structure, representasi atau gambaran struktur record dalam suatu database yang menunjukkan hubungan antar tabel, field, dan kunci berdasarkan hasil perancangan data, biasanya setelah membuat IRD. Fungsi utama LRS itu ada 4. Pertama, menggambarkan struktur data secara lebih rinci. Kedua, menunjukkan hubungan antar tabel dalam database. Ketiga, menjadi acuan dalam pembuatan database fisik. Keempat, membantu pengembang memahami organisasi data dalam sistem. Komponen LRS itu ada 5. Pertama, record atau table. Kedua, field atau atribut. Ketiga, primary key. Keempat, foreign key. Kelima, relasi atau link. Nah, entitas-entitas yang ada dalam proyek kita yaitu ada 9, yaitu pertama, entitas pasien sebagai data master. Kedua, entitas dokter sebagai data master juga. Ketiga, entitas obat sebagai data master dan inventory. Keempat, entitas supplier sebagai data master. Kelima, entitas detail resep sebagai data transaksi. Keenam, entitas pemeriksaan sebagai data transaksi. Ketujuh, entitas pendaftaran sebagai data transaksi. Kedelapan, entitas pembayaran sebagai data transaksi. Kesembilan, entitas kembalian sebagai data transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Budi Sulistyo dengan NIM 19252622. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk berikutnya di sini ada IRD atau Entity Relation Diagram. Di sini tertera di gambar, atau jika tidak kurang jelas, link ada disertakan di gambar berikut. Kemudian ada LRS, Logical Record Structure. Nah, di sini juga ada gambarnya. Jika tidak jelas, ada link yang tertera di gambar. Jika kurang jelas lagi, nanti bisa dikirimkan via WhatsApp atau pesan lainnya. Kemudian spesifikasi file project di kelompok kita terdiri dari tabel pertama, itu ada elemen data yang terdiri dari ID dokter, nama dokter, spesialis. Untuk nama fieldnya, untuk ID dokter ada di ID_dokter, tipenya char, size-nya 5 untuk dijadikan premier key-nya. Dan selanjutnya di tabel 2 elemen datanya seperti ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Untuk premier key-nya kita ada di ID pasien, untuk tipe, char, dan size-nya sama 5. Untuk tabel ketiga, elemen datanya ada ID pendaftaran, ID dokter, ID pasien, dan tanggal daftar.
Untuk premier key-nya ada di ID pendaftaran, untuk tipenya char, size-nya 5. Dan di tabel 3 ini ada FK atau foreign key, itu ada di ID dokter dan ID pasien. Untuk tipenya sama, char dan size-nya 5. Tabel selanjutnya dengan elemen data ada ID pemeriksaan, ID pendaftaran, keluhan, diagnosa, dan tanggal pemeriksaan. Untuk primer key-nya kita di ID pemeriksaan dengan tipe char dan size-nya sama 5. Untuk foreign key-nya kita di ID pendaftarannya. Untuk tipenya char dan foreign key, size-nya sama 5. Nah, di tabel kelima elemen datanya ID pemeriksaan, kode obat, dan jumlah. Untuk foreign key-nya ada di ID pemeriksaan dan kode obat. Untuk tipenya char dan size-nya 5. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Bayu Mojo dengan NIM 19251243. Kemudian next untuk tabel 6 yaitu spesifikasi file obat. Di sini kita ada 4 field. Yang pertama yaitu KD underscore obat dengan tipe datanya dia char, size-nya dia 5. Di sini dia sebagai primary key. Terus yang kedua ada ID sub atau ID supplier dengan nama field dia underscore sub. Tipe datanya dia char, terus size-nya dia 5. Di sini dia bermain sebagai foreign key. Yang ketiga yaitu kita punya NM underscore obat atau nama obat dengan tipe datanya dia varchar. Size-nya kita buat di 20. Terus yang terakhir kita punya nama field yaitu stop dengan tipe datanya dia integer. Kita dengan size-nya yaitu 5. Selanjutnya kita ada tabel 7 yaitu spesifikasi file supplier dengan 4 nama field, yaitu yang pertama ID support, tipe datanya dia char, size-nya dia 5, berperan sebagai primary key. Yang kedua yaitu nama supplier, nama field-nya kita name underscore sub, dia tipe datanya dia varchar, size-nya dia 20. Yang ketiga ada alamat supplier, tipe datanya dia varchar, size-nya 20 juga. Yang terakhir kita ada punya nomor telepon dengan tipe datanya dia varchar, size-nya dia 15. Untuk tabel ke-8 kita ada file pembayaran, spesifikasi file pembayaran kita ada 4 field. Yang pertama yaitu ID pembayaran dengan tipe datanya dia char, terus size-nya dia 5, berperan sebagai primary key di tabel ini. Yang kedua yaitu ID pemeriksaan, tipe datanya dia char, size-nya dia 5, berperan sebagai foreign key. Yang ketiga kita punya tanggal bayar dengan tipe datanya dia date. Terus yang terakhir kita total bayar dengan tipe datanya dia integer, size-nya dia 5. Untuk tabel yang terakhir yaitu spesifikasi file kembalian, kita punya 3 field. Yang pertama yaitu ID kembalian dengan tipe datanya dia char, size-nya dia 5, berperan sebagai primary key di sini. Yang kedua kita punya field ID pembayaran, tipe datanya dia char, size-nya dia 5 juga, berperan sebagai foreign key. Dan yang terakhir kita punya field kembalian dengan tipe data integer, size-nya 5. Dalam membuat rancangan ERD, LRS maupun flowchart, kita menggunakan aplikasi berbasis web dan desktop yaitu draw.io/diagrams. Aplikasi ini digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram secara visual. Kelebihannya yaitu dia gratis dan open source, bisa digunakan langsung di browser tanpa melakukan instalasi, dan bisa juga kalau ingin instalasi softwarenya bisa langsung ke webnya. Yang keempat dia mendukung penyimpanan ke Google Drive, OneDrive, Dropbox ataupun komputer lokal. Selanjutnya yaitu main points dari proyek kita, yaitu pertama integrasi data. Database mengintegrasikan data pasien,
dokter, pemeriksaan, resep, bayaran, sehingga proses pelayanan klinik lebih terstruktur. Yang kedua yaitu normalisasi data. Struktur relasi yang baik mengurangi duplikasi data dan menjaga konsistensi informasi pada setiap tabel. Yang ketiga yaitu efisiensi kerja. Sistem membantu administrasi dan tenaga medis mengelola data dengan lebih cepat, lebih akurat, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Yang terakhir yaitu kemudahan pengolahan informasi. Pencarian data mungkin agak kesusahan jika kita tidak punya tempat atau wadah. Jadi kita membuat ini yaitu dengan pengelolaan rekam medis dan pembuatan laporan yang lebih mudah, lebih meringankan para tenaga medis dibanding dengan melakukannya secara manual seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu daftar pustaka. Jadi kita punya referensi, kita mengambil banyak referensi di beberapa jurnal. Ada 9 referensi jurnal untuk membuat proyek ini. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup itu saja. Sekian, jika ada kesalahan kata maupun ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah source code command prompt-nya di DDL, Definition Language adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengubah dan menghapus struktur database serta table. Pada proyek ini dibuat database yaitu DB Klinik dan yang terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan, yang itu adalah A, tabel dokter yang fieldnya ada 3, ada ID dokter, nama dokter, spesialis, dan B ada tabel pasien yang itu adalah 5 field, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Dan selanjutnya ada tabel supplier menyimpan data obat, pemasok obat yang fieldnya ada 4, ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon. Dan yang D ini ada tabel obat menyimpan informasi yang tersedia di klinik, ada kode obat, nomor ID supplier, nomor 3-nya nama obat, yang field 4-nya stok. Yang E ada tabel pendaftaran mencatat proses pendaftaran pasien, ada 4 field, ID pendaftaran, ID dokter, ID pasien, dan tanggal daftar. Dan tanggal daftarnya ada foreign key, ID dokter, yaitu tabel dokter, dan ID pasien. Dan lanjutan DDL di F tabel pemeriksaan. F adalah tabel pemeriksaan menyimpan hasil pemeriksaan pasien, fieldnya itu ID pemeriksaan, ID pendaftaran, keluhan, diagnosa, tanggal pemeriksaan, forensik key-nya itu ID pendaftaran ke tabel pendaftaran. Yang G, tabel detail resep mencatat obat yang diberikan kepada pasien, fieldnya ada 3, ID pemeriksaan, kode obat, dan jumlah forensik key-nya, ID pemeriksaan, tabel pemeriksaan, kode obat, dan tabel obat. H ada tabel pembayaran yang berisi 4 field, yaitu menyimpan transaksi pembayaran pasien, ID pembayaran, ID pemeriksaan, tanggal bayar, total bayar. Dan yang I adalah tabel kembalian mencatat uang kembalian setelah pembayaran, ID kembalian, ada 3 field, ID kembalian, ID pembayaran, dan kembalian. Dan selanjutnya DML Data Manipulation Language. Data Manipulation Language digunakan untuk mengelola data dalam table. Pada bagian ini digunakan perintah insert into untuk memasukkan data ke table. Tabel dokter menambahkan data, yaitu misalnya Dr. Adi Wijaya, spesialis anak, dan yang kedua itu adalah Dr. Citra Lestari, spesialis umum. Tabel pasien ada misalnya ada Budi Santoso dan Siti Aminah. Tabel supplier menambahkan data supplier, yaitu misalnya PT Kimia Farma. Dan slide selanjutnya DML, tabel obat, yaitu menambahkan data obat. Yang selanjutnya di sini menambahkan tabel obat, paracetamol sirup, amoxicillin 500 mg. Nah, tabel pendaftaran ini ada mencatat pasien yang mendaftar untuk berobat kepada
dokter tertentu. Tabel pemeriksaan menyimpan hasil pemeriksaan pasien. Contoh, keluhan demam tinggi, diagnosa flu Singapura. Tabel detail resepnya ada, mencatat obat yang dirasakan dokter beserta jumlahnya. Dan selanjutnya ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini mencatat total biaya pengobatan pasien. Contoh, misalnya total pembayaran 75.000, tabel kembalian mencatat uang kembalian diterima pasien. Contoh kembalian 25.000. Ini adalah struktur isi tabelnya. Tabel dokter, perintah deskripsi dokter, perintah select from dokter digunakan untuk menampilkan seluruh data dokter yang telah disimpan. Tabel pasien, perintah deskripsi pasiennya, yang di perintahnya adalah select from pasien, menampilkan seluruh data pasien yang dalam database. Kesimpulannya, database klinik ini dibuat menggunakan DDL untuk membangun struktur database table dan DML untuk mengisi data dalam table. Ketiga, relasi antar table menggunakan primary key dan foreign key sehingga data menjadi terhubung dan terintegrasi dengan baik. Dengan adanya database ini, proses pengolahan dokter, pasien, pemeriksaan, resep, hingga pembayaran dapat dilakukan secara lebih terstruktur, tepat, dan akurat. Baik, sebelum kita melanjutkan, nama saya Pinda Darman Halawa, NIM 19251979. Nah, kita masuk pada materi, yaitu kita lanjutkan pada bagian C, tabel supplier. Di tabel supplier ini kita akan mengetik perintah dsc supplier. Nah, kayak gini hasilnya, yaitu file, ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon. Nah, hasilnya kita akan mengetik perintah select from supplier, dan hasil tabel dari supplier kayak gini ya. Kemudian bagian D, tabel obat, kita masukkan perintah dsc obat. Nah, muncul tabelnya, filenya ada KD obat, ID supplier, nama obat, dan stok. Kemudian kita select from obat, dan hasil dari tabel obat seperti ini. Kemudian kita masuk pada bagian E, tabel pendaftaran. Perintah yang kita masukkan dsc pendaftaran. Nah, tabel filenya seperti ini, ada ID pendaftaran, ID dokter, ID pasien, tanggal daftar. Dan kemudian kita select from pendaftaran. Nah, dan hasil dari tabel pendaftaran kayak gini. Selanjutnya bagian F, tabel pemeriksaan. Perintahnya dsc pemeriksaan. Kemudian dari file tabelnya ada ID pemeriksaan, ID pendaftaran, keluhan, diagnosa, tanggal pemeriksaan. Selanjutnya kita select from pemeriksaan, dan hasil tabelnya seperti ini akan muncul ya. Kemudian bagian G, tabel detail resep. Perintah yang kita masukkan dsc detail resep. Muncul tabelnya dari filenya ID pemeriksaan, KD obat, jumlah. Kemudian kita select from detail resep. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian bagian H, tabel pembayaran. dsc pembayaran. Filenya berupa ID pembayaran, ID pemeriksaan, tanggal bayar, total bayar. Kemudian kita select from pembayaran, dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian bagian I, yang terakhir, tabel kembalian. Kita masukkan perintah dsc kembalian, dan tabelnya seperti ini. Filenya berupa ID kembalian, ID pembayaran, dan kembalian. Kemudian kita select from kembalian, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 6.